Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu bapak, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, perda murka Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam yang keempat Ramadan 1447 Hijriah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir di masjid kita ini. Sungguh ini sebuah nikmat yang amat besar yang harus selalu kita syukuri, dan tentunya dengan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana cara? Tentu tidak lain tidak bukan melalui amal ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Selawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, Rasul Nabi yang selalu kita jadikan uswah, kita jadikan contoh, kita jadikan teladan, kita jadikan idola di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahmati Allah, ceramah kita malam hari ini tidak perlu panjang, tidak juga nyolamo, singkat baik. Yang penting ado, kami harapkan ado yang kayu bawa balik dan bisa diamalkan. Ibu bapak hadirin hadirat rahmati Allah, kita ini manusia ini yang hadir hidup di atas dunia saat ini, pada intinya kita ini makhluk surga. Kita ini berasal dari surga, lalu dilahirkan ke atas dunia dengan tujuan akhir tidak lain tidak bukan agar kita kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang karena kita manusia ini seringkali tidak memahami, tidak mengerti hakikat tujuan kita diciptakan di atas dunia ini. Maka kita sering lalai, kita sering lupa, kita sering tidak mengerti kemana arah tujuan hidup kita di atas dunia ini. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan manusia ini selain tujuannya itu apa? Untuk mengabdi kepadaku. Tujuan kita hidup di atas dunia yang pertama ini apa? Kita mengabdi, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kayu baca dalam Quran, dalam doa iftitah dalam setiap sembahyang, apa je kayu baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Tak ada lebih daripada itu. Cuma terkadang kita sering lupa gitu. Seringkali kita terbawa oleh godaan hawa nafsu kita yang sehingga merusak kehidupan kita di atas dunia ini. Dan ini sudah digambarkan, sudah disantarkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang menyatakan salasun muhlikat. Ada 3 yang merusak kehidupan umat manusia ini. Apa yang merusak? Yang pertama kata Rasulullah, hawa mutaba, hawa nafsu yang selalu diperturutkan,
hawa nafsu yang selalu diikuti. Nafsu selalu mengarahkan kita kepada yang apa? Kepada yang kepada kemaksiatan, kemungkaran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa dalam Al-Qur'an surah As-Sam itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada setiap nafsu itu, pada setiap diri itu kecenderungan untuk takwa, kecenderungan untuk fujur. Fujur itu artinya menyimpang. Fujur itu artinya ingkar. Fujur itu artinya melawan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada kecenderungan wa taqwa. Juga ada kecenderungan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu contoh kita berpuasa, kita beribadah salat sunat tarawih, kita melaksanakan salat lima waktu, salat fardu 5 waktu, itu kecenderungan, keinginan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hawa nafsu itu kita ikuti, kita perturutkan kepada hal yang menyimpang dari keinginan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang merusak kehidupan kita di atas dunia ini. Kita perturutkan hawa nafsu, kita perturutkan syahwat kita, maka itu yang merusak kehidupan kita. Nafsu ini sebagai pernah kami nyampaikan, ketika nafsu ini diciptakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, karangan Abu Lais Al-Samarkandi itu, diceritakan tentang mana proses penciptaan nafsu. Dalam kitab itu digambarkan ketika Allah menciptakan akal, sebelum Allah menciptakan nafsu, ketika Allah menciptakan akal, akal ini dipanggil oleh Allah, diimbau oleh Allah, dituwi oleh Allah. Wahai akal, man anta man ana. Hei akal, iko sapo, aku sapo. Akal menjawab, anta rabbi wa ana abdi. Ya Allah, engkau itu Tuhanku, aku ini hambamu, kata akal. Singkat cerita, kemudian ketika nafsu itu diciptakan, lalu dipanggil oleh Allah, lalu ditanya oleh Allah, hai nafsu, man anta wa man ana. Nafsu, iko sapo, aku sapo, kata. Nafsu menjawab, anta wa ana. Engkau ya engkau, aku ya aku, kata nafsu. Lalu nafsu ini oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahim sampai 100 tahun. Kemudian dipanggil lagi, setelah 100 tahun itu dipanggil lagi nafsu ini, ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, man anta wa man ana, iko sapu, aku sapu, kata Allah. Nafsu ini kembali menjawab, engkau ialah engkau, aku ialah aku. Beda dengan akal. Lalu kemudian Allah benamkan, Allah lempar nafsu itu ke dalam neraka ju'. Apa itu neraka ju'? Neraka lapar. Tidak dibagi makan nafsu ini selama 100 tahun. Lalu kemudian dipanggil kembali nafsu ini oleh Allah. Baru kemudian nafsu ini mengaku. Allah bertanya, man anta wa man ana, engkau siapa ya nafsu, aku siapa, kata Allah. Baru nafsu ini mengaku, anta rabbi wa ana abdi. Engkau Tuhanku, aku ini hamba. Itulah nafsu. Maka ibu-ibu bapak rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ketika beliau membahas tentang kebahagiaan hidup ini, beliau mengatakan kebahagiaan manusia itu ketika ia bisa menguasai nafsunya, dan kesengsaraan bagi seorang manusia itu ketika ia dikuasai oleh nafsunya. Nafsu itu ibarat kuda liar, kita yang mengendalikan. Maka
lewat ibadah puasa inilah salah satu cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sekendaknya gitu. Jangan terlalu diperturutkan, jangan terlalu diikuti. Karena ketika kita mengikuti nafsu, itu tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah sudah-sudah. Ini yang merusak yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, yang dapat merusak kehidupan manusia ini apa? Wasuhun muta, kekikiran yang ditaati, kebakhilan yang dipertontonkan, yang ditunjukkan. Kikir itu sifat dasarnya manusia. Kadang kita lupa harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu bukan hak kita sepenuhnya. Di dalam harta kita ada hak Allah. Di dalam harta kita ada hak fakir miskin. Dalam harta kita ada hak anak yatim. Maka jangan sampai kita hidup itu menjadi orang yang kikir yang diperturutkan dalam kehidupan ini. Taat dengan kekikiran itu, sehingga lupa seakan-akan harta ini yang membawa kita kekal hidup di atas dunia ini. Ibu-ibu, kalaulah solat yang kita kerjakan, kalaulah haji yang kita tunaikan, kalaulah puasa yang kita lakukan, maka ketika kita meninggal, ketika kita mati, habislah pahalanya, selesailah sudah pahalanya untuk kita. Tapi ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita berwakaf dengan harta kita, maka ketika itu walaupun kita telah meninggal dunia, yang namanya sedekah jariyah itu, sedekah jariyah itu tetap mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Terakhir ibu-ibu bapak rahimakumullah, yang dapat merusak kehidupan kita di atas dunia ini apa? Wa a'jabul mar'i binafsi. Yang merusak kehidupan manusia di dunia itu apa? Merasa ujub, merasa kagum, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Seakan-akan kitalah yang paling padek, kitalah yang paling elok, kitalah yang paling baik, kitalah yang paling taat. Hari ini ibu bapak rahimakumullah, kita kimak dengan kemajuan teknologi informasi hari ini, dengan adanya HP, Android segala macam, muncullah orang-orang yang disebut dengan kelompok apa nama itu, manusia narsis nih. Manusia yang narsis, merasa kagum, merasa bangga dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, dengan kekayaannya, dengan pangkat dan jabatannya. Sehingga hari-hari ini kita melihat di HP itu, di Facebook itu, di TikTok itu, di IG itu, orang tak lagi menjaga apa namanya itu, nilai-nilai kemanusiaannya sebagai manusia. Kadanglah hilang nilainya sebagai manusia. Pagi posting, siang posting, malam posting, sindang kiri, sindang kanan, cebi kiri, macam-macam gaya. Kadanglah lupa, bahkan sampai memposting hal-hal yang sifatnya pribadi dalam kehidupannya. Lah sampai ke kamar tidur, lah sampai ke kamar mandi, sampai sehingga dah lupa gitu. Inilah orang-orang yang a'jabul mar'i binafsih, kata Rasulullah. Orang-orang yang selalu merasa kagum, merasa bangga, merasa sombong dengan dirinya sendiri sehingga lupa. Sebab ingatlah bapak ibu rahimakumullah, secantik-cantik kita, segagah-gagah kita, kalaulah masuk ke dalam tanah tu tak ada lagi artinya. Itulah jadi makanan caci. Tak ada itu lah. Kalau dibalut dengan kain bakapan, selesailah kalau itu. Maka janganlah kita angkuh, sombong, merasa bangga kita yang paling elok, kita yang paling baik. Itu bukanlah sifat kita sebagai manusia. Terakhir ibu rahimakumullah, marilah, ini baru malam keempat, masih ada lebih kurang 26 malam lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Inilah kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal ibadah kita. Karena ingatlah, yang namanya kematian itu, yang namanya mati itu
bukanlah dak ada dari kita yang tahu. Apakah kita masih bisa bersua dengan Ramadan yang akan datang atau tidak? Tak ada yang tahu. Maka untuk itu ini kesempatan ketika Allah masih memberikan sisa-sisa usia kepada kita, sisa-sisa umur kepada kita. Marilah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun amalan-amalan sunnah. Demikian dapat kami sampaikan yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah mungkin kelemahan kami sebagai manusia biasa. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.